Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah. Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang tewas dengan mengenaskan karena telah dipenggal oleh Yazid bin Muawiyah. Dikisahkan dalam sebuah kitab Al-Irsyad yang menceritakan tentang Imam Maksum karangan Syekh Mufid. Suatu ketika Syekh Mufid ditanya, apakah kepala Imam Husain dapat berbicara? Beliau lalu menjawab dengan tegas, tidak ada berita dari para imam, tapi Al-Quran menjelaskan pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa saja yang dahulu mereka kerjakan. Ibnu Ziyad memerintahkan agar kepala Imam Husain diarak di jalan kota Kufah di tengah beragam kabilah. Zaid bin Arqam menuturkan, kepala suci para syuhada lewat di sampingku. Saat itu aku sedang duduk. Manakala tiba di hadapanku terdengar kepala Imam Husain melantunkan ayat suci Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 9. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Mendengar hal itu Zaid bin Arqam berkata, sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Irsyad, demi Allah, bulu kuduku berdiri mendengar ayat itu. Lalu aku berseru, demi Allah hai putra Rasulullah, kisah kepalamu lebih mengherankan dan lebih mencengangkan. Dalam riwayat Kutub Rawandi, kepala suci itu ditancapkan di mata tombak dan masing-masing mereka duduk melingkar untuk menjaganya. Ketika mereka berhenti di samping biara, seorang pendeta meletakkan kepala Husain di dalam kotak. Mereka yang menjaganya menghabiskan malam hari dengan meneguk minuman keras dan makan sepuasnya. Tapi secara tiba-tiba, mereka melihat sebuah tangan keluar dari dinding biara. Kemudian dengan pena dari besi, tangan itu menuliskan syair di atas dinding. Apakah umat yang membunuh Husain mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan? Setelah selesai membaca syair itu, mereka sangat ketakutan. Sebagian dari mereka berdiri untuk mengambil pena itu, tapi tiba-tiba pena itu lenyap begitu saja. Ketika mereka mengabaikannya, pena itu muncul lagi dan menuliskan syair yang berbeda. Tidak, demi Allah, tiada pemberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan yang sangat dahsyat. Mereka yang telah membunuh Husain secara aniaya, keputusan mereka bertentangan dengan hukum Alkitab atau Al-Quran. Setelah melihat kejadian itu, mereka tidak lagi selera untuk makan. Mereka kemudian bergegas tidur karena ketakutan. Ketika waktu tengah malam, seorang pendeta mendengar suara ratapan. Pada saat yang bersamaan, pendeta itu juga mendengar seorang yang sedang bertasbih. Ia segera bangkit dan mengeluarkan kepalanya di jendela. Tidak jauh darinya, terlihat sebuah kotak yang diletakkan di samping dinding. Ada seberkas cahaya terang memancar di langit. Lalu secara berkelompok, para malaikat turun dari langit dan mengucapkan, salam sejahtera bagimu wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu wahai Aba Abdillah. Salawat dan salam Allah bagimu. Melihat kejadian itu secara langsung, si pendeta terkejut dan sangat ketakutan. Dia menunggu dengan sabar hingga datangnya waktu subuh. Setelah waktu subuh tiba, dia keluar dari biara dan bertanya kepada para rombongan, apa isi kotak itu? Mereka menjawab, kepala Husain bin Ali alaihissalam. Pendeta itu bertanya lagi, siapa nama ibunya? Mereka menjawab, Fatimah Zahra, putri Muhammad SAW. Pendeta itu kemudian berkata, celaka kalian apa yang telah kalian lakukan. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan para rahib kami, bahwa manakala orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali ia seorang nabi atau wasi penerima wasiat nabi. Sekarang aku mohon kepada kalian untuk menyerahkan kepala ini selama 1 jam kepadaku. Setelah itu aku akan kembalikan lagi kepada kalian. Mereka berkata, kami tidak akan mengeluarkan kepala ini kecuali di hadapan Yazid agar kami mendapat hadiah darinya. Pendeta itu bertanya, apa hadiahnya? Mereka menjawab, 1 kantong uang berisi 100.000 dirham. Pendeta itu menjawab, aku akan berikan uang sejumlah itu kepada kalian.
Kemudian pendeta itu masuk ke dalam dan mengambil kantong uang berisi 100.000 dirham. Setelah memberikan uang itu, mereka menyerahkan kepala suci Imam Husain kepada pendeta tersebut selama 1 jam lamanya. Pendeta itu kemudian membawa kepala Husain ke tempat ibadahnya, lalu dia membasuhnya dengan air bunga dan memberinya wewangian. Setelah itu, ia meletakkannya di tempat sujudnya, dan ia pun menangis, lalu berkata kepada kepala itu, "Wahai Aba Abdillah, sungguh aku sangat menyesal tidak berada di Karbala, hingga dapat mempersembahkan nyawaku untukmu. Wahai Aba Abdillah, kapan saja engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Akhirnya pendeta itu masuk Islam bersama dengan para murid-muridnya. Setelah selesai, pendeta itu mengembalikan kepala Husain kepada rombongan atas perjanjian mereka sebelumnya. Tidak lama setelah kejadian itu, si pendeta keluar dari tempat ibadahnya dan hidup di pegunungan. Dia menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah dan bersikap zuhud hingga meninggal dunia. Di lain hal, ketika kepala itu diserahkan oleh si pendeta, para pasukan Ibnu Ziyad kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah di dekat daerah Syam. Ketika itu mereka beristirahat bermaksud membagikan uang yang diterimanya dari si pendeta tadi. Tapi mereka mendapati semua uang di dalam kantong telah berubah menjadi tanah liat yang di satu sisinya tertulis, "Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim." Quran Surah Ibrahim ayat 42. Sementara itu di sisi lainnya tertulis, "Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." Quran Surah Asy-Syura 227. Khula berkata, "Sembunyikan dan tutupi ini." Lalu ia membaca ayat, "Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Sungguh rugi dunia akhirat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Sahabatku seiman, ada versi lain ulama yang meriwayatkan, tertulis dalam kitab Ma'ki As-Sibatain, pendeta itu berkata kepada kepala suci Imam Husain alaihi salam, "Hai kepala pemimpin alam semesta, aku menyangka engkau bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil dan telah diberikan keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan akhirat menangisimu, aku ingin mengenal nama dan sifatmu." Kepala suci itu kemudian menjawab, "Akulah orang yang teraniaya, akulah orang yang bersedih, akulah orang yang berduka, akulah orang yang dibunuh oleh pedang kezaliman, akulah orang yang dizalimi dengan perang melawan orang durhaka, akulah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, akulah orang yang dicegah untuk mendapatkan air, akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya." Pendeta itu berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lebih jelas lagi." Kepala suci itu berkata, "Akulah putra Muhammad Mustafa, akulah putri Ali Murtado, akulah putra Fatimah Zahra, akulah putra Khadijah Kubro, akulah putra Urwatul Wusqa, akulah syahid Karbala, akulah orang yang terbunuh di Karbala, akulah yang teraniaya di Karbala, akulah yang kehausan Karbala." Ketika menyaksikan hal ini, murid-murid pendeta itu menangis dan mematahkan tiang salib lalu mendatangi Imam Ali Zainal Abidin dan berikrar memeluk Islam. Semoga Allah menjaga hati dan pikiran kita dari perbuatan zalim dan munkar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Simak video bermakna lainnya pada channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.